Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reski Febranto. Saya dari kelas 1B dengan NIM 2501414-052. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara tentang morfologi dari bahasa daerah Rongkong. Di samping saya ada informan. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Aisyah, umur saya 24 tahun. Baik, Bu. Saya langsung saja pada kata pertama, yakni alis. Apa bahasa Rongkongnya alis? Jadi dalam bahasa Rongkong, alis itu disebut dengan kaning. Baik, apakah kaning ini mengalami morfologi? Apa itu morfologi? Morfologi itu adalah proses pembentukan kata dari kata. Jadi apakah kata kaning ini ada kata lainnya begitu? Ada, contohnya itu makaning, yang artinya beralis. Oke, kemudian apakah ada kata lain selain kata makaning? Masih ada, contohnya juga itu ada kaning-kaning, yang artinya alis-alis. Apakah masih ada lainnya? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kedua, bahu. Kalau bahu, bahasa Rongkongnya itu boko. Apakah boko juga mengalami morfologi? Iya, seperti contohnya itu bokokna, yang artinya itu bahunya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Baik, yang ketiga, bibir. Kalau bibir, bahasa Rongkongnya itu puduk. Apakah puduk juga mengalami morfologi, Bu? Ia mengalami, contohnya itu seperti mapuduk, yang artinya itu bermulut. Kemudian ada pudukna, yang artinya itu bibirnya. Apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Kemudian betis. Betis itu dalam bahasa Rongkong yang artinya disebut dengan biti. Apakah biti ini mengalami morfologi, Bu? Ia mengalami, contohnya itu seperti mabiti, yang artinya itu berbitis. Kemudian apakah ada lagi selain kata biti? Contoh keduanya itu ada bitina, yang artinya itu betisnya. Kemudian apakah ada lain seperti kata mancemuk? Ada, contohnya yang lain itu seperti mabiti balaba, yang artinya itu betis besar. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian bulu dada, Bu. Dalam bahasa Rongkong sama seperti yang lainnya, sama disebut dengan bulu dada. Apakah bulu dada juga mengalami morfologi, Bu? Iya, contohnya itu bulu dada, yang artinya itu berbulu dada. Kemudian apakah ada yang lainnya? Dan contoh keduanya itu ada bulu dadana, yang artinya itu bulu dadanya. Dan apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian bulu ketiak. Bulu ketiak itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan bulu kalepak. Apakah bulu kalepak ini mengalami morfologi, Bu? Iya, seperti contohnya itu bulu kalepakna, yang artinya bulu ketiaknya. Kemudian apakah ada lainnya? Mungkin sudah tidak ada. Baik, kemudian ada bulu kudu, Bu. Bulu kudu itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan bulu nipi. Apakah bulu nipi ini mengalami morfologi juga? Iya, seperti contohnya itu bulu nipina, yang artinya itu bulu kudunya. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian ada kata dada. Dada dalam bahasa Rongkong itu sama saja disebut juga dengan dada. Dan apakah ini juga mengalami morfologi, Bu? Ada, seperti contohnya itu seperti kedada, yang artinya berdada. Kemudian apakah ada kata lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian daging. Dalam bahasa Rongkong, daging itu disebut dengan juku. Apakah juku ini juga mengalami morfologi? Iya, seperti contohnya itu kejuku, yang artinya itu berdaging. Ada kata lain selain kata kejuku? Seperti, ada contohnya itu seperti juku, nah, yang artinya itu dagingnya. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian dagu. Dagu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan are. Kemudian apakah are ini mengalami morfologi, Bu? Iya,
dalam bentuk kata lainnya contohnya itu keare yang artinya itu berdagu atau memiliki dagu. Kemudian apakah ada lain selain kata keare? Ada, contohnya itu lagi seperti arena yang artinya dagunya. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata dahi. Dahi dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan lindo. Apakah lindo ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu Mak Lindo Karurung yang artinya itu bermuka jelek. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata darah. Dara dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rara. Apakah rara ini juga mengalami morfologi, Bu? Iya, contohnya itu seperti kerara yang artinya berdarah. Kemudian apakah ada lagi selain kata kerara? Ada, contoh katanya itu rarana yang artinya darahnya. Kemudian apakah ada lagi selain kata rarana? Mungkin ada lagi satu contoh yaitu Marara Maido yang bermakna keturunan bangsawan. Ya, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata geraham. Geraham dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan sadang. Sadang. Apakah sadang ini juga mengalami morfologi? Iya, contohnya itu masadang yang artinya bergeraham. Apakah ada lagi selain kata sadang? Ada, contoh lainnya itu seperti sadangna yang artinya gerhamnya. Baik. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata gigi. Gigi dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan isi. Oke. Apakah kata isi ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu keisi yang artinya bergigi atau memiliki gigi. Baik, adakah yang lain selain kata keisi? Contoh keduanya itu isina yang artinya itu giginya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata gigi seri. Gigi seri dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan isi batoa. Apakah isi batoa ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contohnya itu isi batoanna yang artinya gigi serinya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata gigi sipak, gigi yang bertumpuk. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan sipak pak. Nah, apakah sipak pak ini mengalami morfologi, Bu? Mungkin tidak mengalami morfologi. Baik, pada kata gigi yang menonjol. Gigi yang menonjol dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan toreng. Pada kata toreng ini, apakah toreng ini mengalami morfologi? Ia mengalami, contohnya itu torengi yang artinya giginya menonjol. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Baik. Kemudian pada kata gusi. Gusi dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kalle. Apakah kata kalle ini membentuk morfologi? Mungkin tidak ada. Oke. Baik, pada kata sini hati. Hati dalam bahasa Rongkong berarti disebut dengan ate atau ati. Apakah kata ati atau ati ini biasa bisa membentuk morfologi atau kata baru? Iya, contohnya itu seperti Athena yang artinya hatinya. Baik, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Baik. Kemudian kata hidung. Hidung dalam bahasa Rongkong disebut dengan ilong. Apakah ilong ini membentuk morfologi juga atau tidak? Iya, contoh katanya itu seperti mailong yang artinya berhidung. Kemudian apakah ada hal lain selain mailong? Ada, contoh keduanya itu ada ilongna yang artinya hidungnya. Apakah ada kata lain selain kata ilong? Nah, Ada seperti ilong-ilong yang artinya hidung-hidung. kemudian apakah ada kata lain selain ilong-ilong? Ada seperti ilong-ilongna yaitu hidung-hidungnya. Oke, kemudian apakah ada lain? Masih ada yaitu mailong lambace yang artinya hidung pesek.
Kemudian pada kada yang lain. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata ibu jari. Ibu jari dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Indo 5. Apakah kata Indo 5 ini mengalami morfologi? Ia mengalami contohnya itu ke Indo 5 yang artinya memiliki ibu jari. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian ada isi tulang. Isi tulang dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan isi buku. Apakah ini mengalami morfologi? Mungkin tidak mengalami. Baik. Kemudian pada kata jantung, Bu. Jantung dalam bahasa Rongkong itu sama saja penyebutannya yaitu jantung. Apakah ini juga mengalami morfologi, Bu? Iya, contoh katanya itu ke jantung yang artinya memiliki jantung. Oke, apa ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata janggut. Janggut itu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan janggo. Apakah janggut ini juga mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu ke janggo yang artinya memiliki janggut. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata jari, Bu. Jari dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rangka. Apakah kata rangka ini mengalami morfologi atau tidak? Dia mengalami, contoh katanya itu kerangka yang artinya itu berjari. Kemudian dari kata kerangka, apakah ini masih memiliki kata lain? Masih ada contoh yaitu rangkana yang artinya itu jarinya. Oke. Kemudian pada kata rangkana, apakah ada kata lain selain kata rangkana? Masih ada satu contoh yaitu marangka osi-osi yang artinya itu orang yang suka merampas. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata jari manis, Bu. Jari manis dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan jari. Apakah jari ini mengalami morfologi atau tidak? Tidak mengalami. Kemudian ada kata jari tengah. Jari tengah dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rangka tangga. Apakah jari tengah atau rangka tangga ini mengalami morfologi atau tidak? Tidak mengalami. Kemudian pada kata jari telunjuk. Jari telunjuk dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan pejolok. Apakah pejolok ini mengalami morfologi? Dia mengalami. Tidak. Tidak mengalami ya, Bu ya. Iya. Kemudian pada kata kaki, Bu. Kaki dalam bahasa Rongkong disebut dengan latte. Oke. Apakah latte ini mengalami morfologi atau tidak? Iya. Oke, apa, Bu? Contohnya itu malatte yang artinya berkaki. Oke. Kemudian pada kata kelingking. Kelingking dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kalingking. Oke. Apakah kalingking ini membentuk morfologi, Bu? Tidak. Oke. Baik. Kemudian kepala. Kepala dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan ulu. Apakah ulu ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu maulu yang artinya berkepala. Oke, kemudian dari kata apakah selain ada kata lain selain kata maulu? Ulu ada, contoh lainnya itu ke ulu yang artinya itu berkepala atau memiliki kepala. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian ya kata kerongkongan. Kerongkongan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan baroko. Oke. Dari kata baroko, apakah kata baroko ini mengalami morfologi? Ia mengalami, contoh katanya itu barokoan yang artinya rakus. Oke. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Baik. Kemudian pada ketiak. Ketiak itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan kalepa. Apakah kalepak ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kalepakna, yang artinya kalepaknya, ketiaknya. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata kuku. Kuku dalam
bahasa Rongkong itu disebut dengan kanuku. Apakah kanuku ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu makanuku, yang artinya itu berkuku. Kemudian apakah ada yang lain? Ada contoh lainnya itu kanukunna, yang artinya itu kukunya. Kemudian apakah ada yang lain selain kata kanukuna? Masih ada satu contoh yaitu makonuku berre, yang bermakna pencurian. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata kulit. Kulit dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kuli. Apakah kuli ini membentuk morfologi? Iya, contoh katanya itu makuli, yang artinya itu berkulit. Kemudian apakah ada yang lain selain kata makulit? Ada contoh lainnya itu seperti kekuli, yang artinya itu berkulit atau memiliki kulit. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Dan pada kata kumis. Kumis bahasa Rongkongnya itu disebut sama saja itu kumis. Apakah kumis ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu makumis, yang artinya itu berkumis. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata kutu. Dalam bahasa Rongkong itu kutu sama saja penyebutannya yaitu kutu. Apakah kutu ini juga mengalami morfologi? Iya, contohnya itu contoh katanya itu kekutu, yang artinya berkutu. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata leher. Leher dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kolong. Apakah kata kolong ini mengalami morfologi? Mengalami. Nah, contoh katanya itu seperti makolong, yang artinya berleher. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata lemak. Lemak dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan lopo. Apakah lopo ini mengalami morfologi? Iya. Contohnya itu kelopo, artinya berlemak. Baik, kemudian pada kata lengan. Kalau lengan dalam bahasa Rongkongnya itu disebut dengan takea. Ya. Nah, apakah takea ini mengalami morfologi, Bu? Ia mengalami, contoh katanya itu matakea, yang artinya itu berlengan. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata lidah. Lidah itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan lila. Apakah lidah ini mengalami morfologi? Iya. Nah, contoh katanya itu seperti malila serre, yang bermakna orang yang tidak suka makanan pedas. Baik, apakah ada kata lain selain kata lidah? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata ludah. Ludah dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kudu. Apakah kata tingkudu ini mengalami morfologi? Ada mengalami, contoh katanya itu minting kudu, yang artinya itu meludah. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata lutut. Lutut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kuntuk. Apakah kata kuntu ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contohnya itu kekuntuk, yang artinya memiliki lutut. Kemudian pada kata mata. Mata dalam bahasa Rongkong penyebutannya sama saja, yaitu mata. Apakah mata ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu mata, yang artinya bermata. Kemudian apakah ada lagi? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata mata kaki. Mata kaki dalam bahasa Rongkongnya itu kaci-kaci. Apakah kaci-kaci ini mengalami morfologi? Ia mengalami, contoh katanya itu makaci-kaci, yang artinya bermata kaki. Kemudian apakah ada lagi? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata mata susu. Dalam bahasa Rongkong penyebutannya sama saja, yaitu mata susu. Kemudian apakah ini mengalami morfologi, Bu? Tidak. Kemudian pada kata muka.
Muka dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rupa. Apakah kata rupa ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu marupa bulawan yang artinya itu bermuka cantik. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata mulut. Mulut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan puduk. Apakah kata puduk ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu mak puduk matata yang artinya itu cerewet atau ember bocor. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Saya menemukan di sini Bu, mungkin saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak. Saya mendapatkan kata kekuduk yang artinya bermulut. Apakah itu benar? Iya, itu salah satu contohnya. Oke baik. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata ompong. Ompong dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan simpo. Kemudian apakah simpo ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu simpoi yang artinya dia ompong. Oke baik. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata otak. Dalam bahasa Rongkong otak itu sama penyebutannya itu otak. Kemudian apakah ini apakah kata otak ini mengalami morfologi juga? Iya, yang mengalami morfologi. Contoh katanya itu otak yang artinya berotak. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata paha. Paha dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan pupu. Kemudian apakah pupu ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu pupu yang artinya berpaha. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata pantat. Pantat dalam bahasa Rongkong disebut dengan pollo. Oke. Apakah kata polo ini membentuk kata baru atau morfologi? Iya, contoh katanya itu mapollo yang artinya berpantat. Oke. Kemudian apakah ada yang lagi? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata paru-paru. Paru-paru dalam bahasa Rongkong itu sama saja penyebutannya yaitu paru-paru. Apakah dia mengalami morfologi? Mungkin dia tidak. Kemudian pada kata pelipis. Pelipis dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kapa-kapa. Oke. Apakah kapa ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian kata kedua pelupuk mata. Pelupuk mata dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan biring mata. Apakah biring mata ini mengalami morfologi? Tidak. Oke, baik. Pada kata kedua yakni pergelangan tangan. Apa bahasa Rongkongnya? Dalam bahasa Rongkong pergelangan tangan itu disebut dengan lego-lego. Oke. Apakah lego-lego ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contoh katanya itu lego-legona yang artinya pergelangan tangannya. Oke. Apakah masih ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata perut. Perut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan tambuk. Apakah tambuk ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contoh katanya itu mak tambuk yang artinya itu berparut. Kemudian pada kata apakah masih ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, baik. Kemudian pada kata pinggang. Pinggang dalam bahasa Rongkong itu pinggang disebut dengan awak. Awak ini apakah awak ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata pinggul. Pinggul itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan pondok. Apakah pondok ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu mak pondok yang artinya berpinggul. Oke, baik. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata pundak, Bu. Pundak dalam bahasa Rongkong disebut dengan kalempeng. Oke. Apakah kalempeng ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu makalempeng yang artinya itu berpundak. Kemudian apakah ada yang lain? Ada. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata pusar. Pusar dalam bahasa Rongkong disebut dengan posi. Oke.
Apakah kata posi ini membentuk apakah posi ini mengalami morfologi? Eh, iya, contohnya itu keposi berpusar. Oke. Apakah ada yang lain? Eh, sudah tidak ada. Oke. Baik, pada kata rambut. Rambut bahasa Rongkong itu disebut dengan beluak. Apakah beluak ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contohnya itu mabeluak yang artinya itu berambut. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata usuk, kepada kata rusuk. Rusuk itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan usuk. Apakah kata usuk ini membentuk morfologi? Iya, contoh katanya itu keusuk yang artinya itu berusuk. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Nah, kata siku. Dalam bahasa Rongkong sama saja penyebutannya yaitu siku. Kemudian apakah ada morfologi? Tidak ada. Kemudian pada kata tangan. Tangan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan lima. Apakah lima ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu seperti mak lima yang artinya itu bertangan. Kemudian apakah ada yang lain? Masih ada contoh lainnya itu seperti limana yang artinya itu tangannya. Apakah ada yang lain selain kata lima? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata telapak kaki. Telapak kaki dalam bahasa Rongkong disebut dengan palalate. Oke, apakah ini telapak kaki memiliki morfologi? Iya, contoh katanya itu kepala latte. Yang artinya kepala latte berarti memiliki telapak kaki. Iya, Oke. Apakah ada yang lain? mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata telapak tangan. Telapak tangan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan pala lima. Ya, apakah pala lima ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu pala lima contoh katanya itu mempala lima yang artinya itu mengangkat tangan untuk meminta doa. Kemudian apakah ada lainnya? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata telinga. Telinga dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan talinga. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu talingana yang artinya itu telinganya. Oke, apakah masih ada yang lain? Sudah tidak ada. Oke. Baik. Kemudian pada kata tembuni. Tembuni, apa itu tembuni? Tembuni itu ari-ari. Tembuni itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan lolona. Oke. Apakah kata lolona ini membentuk morfologi? Tidak. Oke. Kemudian kemudian kata tengkuk. Tengkuk. Tengkuk dalam bahasa Rongkong disebut dengan pokong. Oke. Apakah pokong ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu pokongna yang artinya itu tengkuknya. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Ya, kemudian pada kata tubuh. Tubuh dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kale. Oke. Apakah kata kali ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kalena yang artinya tubuhnya. Oke. Kemudian pada kata tulang kering. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan buku rengkong. Apakah mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata tulang rahang. Tulang rahang dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan buku sadang. Kemudian pada kata tumit. Apakah ini salah? Maaf, Bu. Pada kata tulang rahang, ya, buku sadang. Ya. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata tumit, Bu. Tumit dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan tumi. Apakah kata tumi ini mengalami morfologi? Tidak. Ubun-ubun.
Ubun-ubun dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan bubuk. Apakah bubu ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata urat. Urat dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan ura. Baik, apakah ura ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu seperti urakna, yang artinya itu uratnya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Saya menemukan satu, Bu, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Ada kata keura yang artinya memiliki urat. Apakah benar? Iya, itu salah satu contohnya juga. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata usus. Usus dalam bahasa Rongkong itu penyebutannya sama saja, itu usus. Kemudian apakah usus ini mengalami morfologi? Tidak. Baik. Kemudian pada kata ada warna hitam pada kulit sejak lahir. Apa itu? Warna hitam pada kulit sejak lahir itu seperti tompel, Bu, tompel. Dalam bahasa Rongkongnya itu disebut dengan tampi. Oke. Apakah tampi ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu tampina, yang artinya itu tompelnya. Oke. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata dia. Dia dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan iya. Apakah kata iya ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata kami. Kami dalam bahasa Hongkongnya itu penyebutannya itu sama, yaitu kami. Ya, apakah kata kami ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata kamu. Kamu dalam bahasa Hongkongnya itu disebut dengan iko atau kita. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata kamu sekalian. Dalam bahasa Hongkong itu disebut dengan kita bawang. Kemudian apakah ini mengalami morfologi, Bu? Tidak. Kemudian pada kata kita. Kita dalam bahasa Hongkong itu penyebutannya sama saja, yaitu kita. Oke, apakah dia mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Hongkongnya itu disebut dengan muane. Apakah kata muane ini mengalami morfologi, Bu? Iya, contoh katanya itu muanena, yaitu yang artinya suaminya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata panggilan untuk anak kecil laki-laki. Dalam bahasa Hongkongnya itu disebut dengan leke. Oke. Apakah leke ini mengalami morfologi, Bu? Tidak. Ya, baik. Kemudian pada kata panggilan untuk gadis kecil. Dalam bahasa Hongkongnya itu disebut dengan dodo. Oke. Apakah dodo ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata panggilan untuk gadis remaja. Dalam bahasa Hongkong, gadis remaja itu disebut dengan anak darah. Oke, anak darah ya. Apakah anak darah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata panggilan untuk laki-laki remaja. Untuk panggilan laki-laki remaja itu bahasa Hongkongnya itu disebut dengan kalolo. Apakah kalolo ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata panggilan untuk laki-laki tua. Untuk panggilan laki-laki tua itu disebut dengan nek muane. Apakah kata nek muane ini mengalami morfologi, Bu? Tidak. Kemudian pada kata panggilan untuk perempuan tua. Dalam bahasa Hongkongnya itu disebut dengan nek baine. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata perempuan. Perempuan dalam bahasa Hongkong itu disebut dengan baine. Apakah ini mengalami morfologi, Bu? Iya. Contoh katanya itu seperti bainena, yang artinya itu istrinya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata saya. Saya dalam bahasa Hongkongnya itu disebut aku. Oke, apakah ada kata morfologinya? Dia mengalami. Tidak. Pada kata orang. Orang dalam bahasa
rongkong itu disebut dengan tahu. Apakah ya apakah kata tahu ini mengalami morfologi? Iya, contoh contoh katanya itu tahu-tahu yang artinya itu orang-orang. Tidak ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Ya, kemudian pada kata adik. Adik dalam bahasa rongkong itu penyebutannya sama saja, yaitu adik. Ya, apakah dia ada mengalami proses morfologi? Tidak. Kemudian pada kata adik dari istri. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan ipa. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu ipana, yaitu yang artinya apa ya? Ipar. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Untuk kata adik dari suami. Dalam bahasa rongkong itu sama saja dari kata adik dari istri, yaitu ipa. Berarti dia juga mengalami morfologi ya? Iya, Yang sama. yang artinya juga sama. Kemudian adik laki-laki, ayah atau ibu. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan mureh. Apakah dia mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu murena, yaitu yang artinya omnya. Oke. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata adik perempuan ayah ibu. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan tantah. Oke. Apakah ini mengalami morfologi bu juga? Iya, contohnya itu tantanah, yang artinya itu tantonya. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata anak. Anak dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu anak-anak, Ya. yang artinya itu anaknya. Oke. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata anak dari cucu. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan ampo. Oke. Apakah ampo ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu ampona, yaitu cucu. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian ada kata anak dari cucu. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan ampo utu. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu ampo utu, nah yaitu cicitnya. Oke. Ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian dari anak dari saudara. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak kure. Apakah anak kure ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu anak kurena, yaitu yang artinya keponakannya. Kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata anak kandung. Anak kandung dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak jajian. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata anak tiri. Anak tiri dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak poro. Apakah anak poro ini mengalami morfologi? Ya, contohnya itu anak porona, yang artinya anak tirinya. Oke, kemudian pada kayak anak tetua. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak tua. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata anak yang termuda. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan anak manggura. Oke. Kemudian apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian ada kata ayah. Dalam bahasa rongkong itu disebut dengan ambe. Oke. Apakah ini mengalami morfologi, Bu? Ya, contoh katanya itu ambena, yang artinya itu ayahnya. Apakah ada yang lain? Ada satu contoh lagi, contohnya itu kiambe, kiambe atau yang artinya itu berayah atau memiliki ayah. Oke. Kemudian ada lagi. Mungkin tidak ada.
Kemudian pada kata ayah dari orang tua. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan nenek. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu nenek nah. Oke. Apakah apakah ada kata lain selain kata nenek? Nah, Sudah tidak ada. kemudian pada kata ibu. Ibu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Indo. Eh, apakah ini mengalami morfologi? Ya. Nah, contoh katanya itu Indo nah, yang artinya ibunya. Kemudian apakah ada lagi? Masih ada satu contoh yaitu ke Indo, yang artinya beribu atau memiliki ibu. Oke. Kemudian ada lagi? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata ibu dari orang tua. Eh, Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan nenek. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata istri, kata ibu dari orang tua. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan nenek. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, sama saja dengan ayah dari orang tua, yaitu nenek nah, yang artinya itu neneknya. Kemudian pada kata istri. Dalam bahasa Rongkong itu istri disebut dengan bainena. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata istri adik laki-laki ayah. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan tante. Kemudian apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata istri adik laki-laki ibu. Dalam bahasa Rongkong itu sama saja seperti istri adik laki-laki ayah, yaitu tante. Oke. Kemudian pada kata istri kakak laki-laki ibu. Itu juga sama saja sama istri adik laki-laki ibu, yaitu disebut dengan tante. Kemudian pada kata istri dari saudara. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan ipa. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Ya, contoh katanya itu ipakna atau iparnya. Kemudian pada kata istri dari saudara orang tua. Dalam bahasa Rongkong itu disebut sama saja disebut dengan ipa. Oke, apakah ini ya berarti ini sama-sama morfologinya IPA. Nah, Ya, kemudian pada kata kakak. kakak dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kakak. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kakakna, yang artinya itu kakaknya. Oke, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian kakak laki-laki. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kakak muane. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Ya, kemudian pada kata kakak perempuan. Kakak perempuan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kakak baine. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata kakak laki-laki dari ayah. Itu disebut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan om. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Ya, contoh katanya itu omna, yang artinya omnya. Oke. Kemudian kakak laki-laki dari ibu. Kakak laki-laki dari ibu dalam bahasa Rongkong itu sama saja seperti kakak laki-laki dari ayah, yaitu om. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, sama saja seperti kakak laki-laki dari ayah. Kemudian pada kakak perempuan dari ayah. Itu disebut dengan tante. Oke. Kemudian apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu tante nah. Yang artinya tantenya.
Kemudian pada kata kakak perempuan dari ibu. Eh, dalam bahasa Rongkong itu penyebutannya sama saja seperti kakak perempuan dari ayah, yaitu tante. Oke. Kemudian pada kata nenek moyang. Di sini saya mendapatkan kata, tapi saya tidak tahu ini apakah benar atau tidak. Saya mau tanyakan. Jadi nenek moyang itu adalah Toyolo. Iya. Apakah kata Toyolo ini mengalami morfologi? Kalau yang saya dapatkan itu di sini dia Toyolona, yang artinya nenek moyang atau orang-orang dahulunya. Oh iya, itu adalah salah satu contoh katanya. Kemudian pada orang tua dari suami biasanya disebut apa? Jadi dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan nenek. Ya, apakah nenek ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu nenek, nah itu yang artinya neneknya. Kemudian orang tua dari istri. Orang tua dari istri dalam bahasa Rongkong itu sama saja penyebutannya dengan orang tua dari suami, yaitu nenek. Oke, oh ya, berarti dia juga sama-sama mengalami morfologi nenek. Nah, Iya. kemudian pada saudara laki-laki. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Renden Moni. Oke, kemudian apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu Renden Moni, nah yaitu saudara laki-lakinya. Kemudian pada saudara perempuan. Saudara perempuan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Renden Baini. Apakah Renden Baini ini mengalami morfologi juga? Iya, sama saja. Contoh katanya itu Renden Baini, nah yaitu saudara perempuannya. Kemudian pada kata saudara perempuan, saudara dari istri. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan IPA. Oke. Apakah IPA ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu IPA, nah yang artinya iparnya. Oke. Kemudian pada kata saudara dari suami. Dalam bahasa Rongkong itu sama saja dengan saudara dari istri, yaitu IPA. Oke, berarti sama-sama juga mengalami morfologi. Iya. Kemudian pada kata suami adik perempuan ayah. Itu disebut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Om. Ya, apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu Omna, yang artinya itu Omnya. Kemudian pada kata suami adik perempuan ibu. Itu sama saja dengan suami adik perempuan ayah, yaitu disebut dengan Om. Berarti sama-sama juga mengalami morfologi. Iya. Kemudian pada kata suami dari saudara. Suami dari saudara itu disebut dengan IPA. Berarti sama yang tadi, saudara dari suami. Kemudian pada kata suami dari saudara orang tua. Itu disebut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Om. Berarti sama juga yang tadi ya, suami adik perempuan ibu. Berarti juga mengalami morfologi. Kemudian pada kata suami atau istri saudara istri. Itu disebut dengan IPA. Oke. Ini juga mengalami morfologi karena mirip Sama. dengan tadi. Kemudian pada kata suami atau istri dari suami. Itu dalam bahasa Rongkong itu sama saja dengan suami atau istri saudara istri, itu dipanggil IPA. Oke. Itu mengalami morfologi. Kemudian pada kata suami atau istri dari anak. Itu disebut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan tante. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu tantana, yaitu yang artinya tantenya. Oke. Kemudian pada kata suami kakak perempuan dari ibu. Itu disebut dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan IPA. Oke. Ini juga mengalami morfologi. Kemudian pada kata amil. Pada kata amil pada bahasa apa nih? Amil itu orang yang mencatat saket gitu.
dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Pak Zaka. Oke. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak ada. Kemudian pada kata bertunangan. Bertunangan dalam bahasa Rongkong itu disebut Mapakende. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata datang memberi bantuan ke tempat orang pesta atau meninggal. Itu di dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan Pabalian. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke, kemudian pada kata dukun. Dukun dalam bahasa Rongkong itu disebut biasa dengan Temanarang. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu Tomanarangna, Artinya yang artinya dukun, dukunnya. Oke. Baik, pada kata-kata dukun sunat. Dalam bahasa Rongkong itu penyebutannya sama saja, yaitu dukun sunat. Oke, maka ini mengalami morfologi. Tidak. Kemudian pada kata dukun bayi. Dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan dukun kianak. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Oke, kemudian pada kata juru tulis. Juru tulis dalam bahasa Rongkong disebut dengan Pak Guru Uki. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu Pak Guru Uki. Nah, yang artinya itu juru tulisnya. Oke, kemudian ada lagi. Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian kata kawin. Kawin dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kebaine atau kemuane. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kebaine, yang artinya dia kawin. Oke, apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata kawin lari. Kawin lari dalam bahasa Rongkongnya itu disebut dengan kebaine lari. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Iya, contohnya itu kebaine lari. Dia artinya itu dia kawin lari. Oke, apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata kenduri. Kenduri dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan syukuran. Apakah ada proses morfologinya? Tidak. Kemudian pada kata kepala desa. Kepala desa dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan ambek tondok. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata kepala kampung. Kepala kampung itu disebut dengan sama saja dengan kepala desa, yaitu ambek tondok. Berarti dia tidak mengalami proses morfologi juga. Kemudian pada kata kerja bakti. Kerja bakti dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan mapacing. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata hatib. Hatib itu dalam bahasa Rongkong disebut dengan hatib. Apakah ini mengalami morfologi? Tidak. Kemudian pada kata hitan. Hitan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan hakikah. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu mahakikah, yang artinya itu melakukan hitan. Oke, apakah yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata lahir. Lahir dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan jaji. Oke, apakah kata jaji ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu seperti unjajian, yang artinya itu melahirkan. Kemudian ada mapa jaji, yang artinya itu juga sama melahirkan, dan ada jaji, yaitu dia lahir. Kemudian melahirkan. Melahirkan dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan kianak. Apakah kianak ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kianak, yang artinya dia melahirkan. Oke, kemudian ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian kata mengandung. Mengandung dalam bahasa Rongkong itu
disebut dengan kewatang. Oke, apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu ukewatangi yang artinya mengandungkan. Kemudian ada yang lain? Contoh lainnya itu kewatangi yang artinya dia mengandung. Apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Kemudian kata mengubur. Mengubur dalam bahasa Rongkong itu disebut ungkaburu. Yang artinya kemudian apakah ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu ungkaburu yang artinya dia menguburkan. Kemudian apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata meninggal. Meninggal dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan mate. Kemudian apakah ini mengalami proses morfologi selain kata mati? Iya, contohnya itu ada 4. Yang pertama itu mapa mate yang artinya mematikan. Kedua itu ada umpa mate yang artinya sama saja yaitu mematikan. Dan yang ketiga itu mate berarti artinya itu dia mati. Dan yang terakhir itu mate-mate yang artinya itu mati-mati. Oke. Kemudian penghulu. Penghulu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan penghulu kada. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu penghulu kadana yang artinya itu penghulunya. Oke, kemudian ada yang lain? Sudah tidak ada. Kemudian pada kata pemukul beduk. Itu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan gandang. Oke, apakah ini mengalami proses morfologi? Tidak. Oke, kemudian pada kata atap. Atap dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan atap. Apakah ini mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu maata yang artinya beratap. Kemudian apakah ada yang lain? Sudah tidak ada. Kemudian atap. Kemudian atap dari bambu. Atap dari bambu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan atap talang. Apakah ini mengalami morfologi? Ya, contohnya itu maata talang yang artinya beratap bambu. Oke. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata hubungan. Hubungan dalam bahasa Rongkong itu sama saja disebut dengan hubungan. Apakah ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu hubungannya yang artinya itu hubungannya. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada kata dangau. Dangau dalam bahasa Rongkong itu mungkin saya tidak pernah mendengar. Berarti ibu tidak tahu. Iya, Oke. Baik, pada kata dapur. dapur dalam bahasa Rongkong itu dapur disebut dengan dapo. Oke. Apakah dapur ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu medapo yang artinya itu berdapur. Kemudian pada apakah ada yang lain? Ada satu contohnya lagi itu dapokna yang artinya itu dapurnya. Oke. Kemudian pada kata dinding bambu. Dinding bambu dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rinding talang. Oke. Apakah ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu marinding talang yang artinya itu berdinding bambu. Oke. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke. Kemudian pada dinding tembok. Dinding tembok dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rinding batu. Apakah ini mengalami proses morfologi juga? Iya, contoh katanya itu marinding batu yang artinya berdinding batu. Oke. Kemudian pada kata genting. Genting dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan genteng. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Oke. Kemudian pada kata halaman. Halaman dalam bahasa Rongkong itu biasanya disebut dengan tusang. Oke. Kemudian apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Ya. Kemudian pada kata jendela. Jendela dalam bahasa Rongkong
sama saja penyebutannya, yaitu jendela. Oke, apakah dia mengalami proses morfologi? Iya, contohnya itu seperti kata mak jendela yang artinya berjendela. Oke. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian kata kamar. Kamar dalam bahasa Rongkong itu disebut, kamar itu disebut dengan kamara. Oke. Apakah dia mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu kamarana yang artinya kamarnya. Oke. Baik, apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian kamar mandi. Kamar mandi dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan pendioran. Oke. Apakah kata pendioran ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu pendiorana yang artinya itu kamar mandinya. Adakah yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata kandang. Kandang dalam bahasa Rongkong sama saja penyebutannya, yaitu kandang. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Kemudian pada kata kandang ayam. Kandang ayam dalam bahasa Rongkong itu biasanya kandang ayam itu disebut dengan sango. Apakah dia mengalami proses morfologi? Iya, yang contoh katanya itu sangona yang artinya itu kandang ayamnya. Kemudian apakah ada yang lain lagi? Ada satu contoh, yaitu usangoi yang artinya itu mengandangkan ayam. Oke. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian ada kandang kambing. Kandang kambing dalam bahasa Rongkong itu biasanya disebut dengan kandang bembe. Apakah dia mengalami morfologi? Iya, contoh katanya itu kandang bembe nah yang artinya itu kandang kambingnya. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Oke, kemudian pada kata kandang kerbau. Kandang kerbau dalam bahasa Rongkong itu biasanya disebut dengan kandang tedong. Oke. Kemudian apakah dia mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu kandang tedongna yang artinya itu kandang kerbaunya. Kemudian apakah ada yang lain? Mungkin sudah tidak ada. Kemudian pada kata kasau. Kasau dalam bahasa Rongkong itu biasanya disebut dengan kasau. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Kemudian pada kata langit-langit. Langit-langit dalam bahasa Rongkong itu dia disebut dengan langit-langit. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Lumbung. Lumbung dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan alang. Apakah ini memiliki proses morfologi selain kata alang? Tidak. Kemudian kata pagar. Pagar dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan rabang. Oke. Kemudian apakah rabang ini mengalami proses morfologi? Iya, contoh katanya itu kerabang yang artinya itu berpagar. Kemudian saya juga menemukan satu kata, yakni rabang yang artinya dia memagari atau dia mempagari. Iya, itu adalah salah satu contoh kata. Kemudian kata palang dada. Palang dada dalam bahasa Rongkong itu disebut dengan balo-balo. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Oke, baik. Kemudian pada kata para-para. Para-para dalam bahasa Rongkong sama saja penyebutannya, yaitu para-para. Oke. Apakah dia mengalami proses morfologi? Tidak. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih khususnya pada informan yang telah menyediakan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.